Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dika Lukmana Saputra dengan NPM 10070319034 akan menjelaskan Machine Learning dan juga Deep Learning pada JIS dan juga perencanaan wilayah dan kota. Yang pertama, ada Machine Learning. Machine Learning adalah aplikasi dari disiplin ilmu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang menggunakan teknik statistika untuk menghasilkan suatu model otomatis dari sekumpulan data dengan tujuan untuk memberikan komputer kemampuan untuk belajar. Pembelajaran mesin atau machine learning memungkinkan komputer mempelajari sejumlah data atau learn from data sehingga dapat menghasilkan suatu model untuk melakukan proses input-output tanpa menggunakan kode program yang dibuat secara eksplisit. Proses belajar tersebut menggunakan algoritma khusus yang disebut dengan machine learning algorithm. Terdapat banyak algoritma machine learning dengan efisiensi dan spesifikasi kasus yang berbeda-beda. Jadi secara singkatnya, machine learning adalah aplikasi yang membuat komputer itu bisa belajar karena pada dasarnya aplikasi ini berbasis dengan artificial intelligence. Dengan proses komputer belajar, komputer akan dapat melakukan proses input dan output sehingga komputer akan dapat menyelesaikan suatu masalah. Cara kerja machine learning. Secara fundamental, cara kerja machine learning adalah belajar seperti manusia dengan menggunakan contoh-contoh dan setelah itu barulah dapat menjawab suatu pertanyaan terkait. Proses belajar ini menggunakan data yang disebut trained dataset. Berbeda dengan program statis, machine learning diciptakan untuk membentuk program yang dapat belajar sendiri. Dari data tersebut, komputer akan melakukan proses belajar untuk menghasilkan suatu model. Proses belajar ini menggunakan algoritma machine learning sebagai penerapan teknik statistika. Model inilah yang menghasilkan informasi, kemudian dapat dijadikan pengetahuan untuk memecahkan suatu permasalahan sebagai proses input-output. Model yang dihasilkan dapat melakukan klasifikasi ataupun prediksi ke depan. Jadi, cara belajarnya machine learning itu yaitu memperoleh data-data. Setelah data-data dikumpulkan dan dipahami melalui algoritma, ketika ada suatu masalah, machine learning akan menyelesaikan masalah tersebut dengan data-data yang sudah dipelajari atau sudah dimiliki oleh machine learning tersebut. Selanjutnya ada metode algoritma machine learning. Pertama adalah supervised machine learning algorithm. Supervised machine learning adalah algoritma machine learning yang dapat menerapkan informasi yang telah ada pada data dengan memberikan label tertentu. Misalnya, data klasifikasi sebelumnya terarah. Algoritma ini mampu memberikan target terhadap output yang dilakukan dengan membandingkan pengalaman belajar di masa lalu. Yang kedua adalah unsupervised machine learning algorithm. Unsupervised machine learning adalah algoritma machine learning yang digunakan pada data yang tidak mempunyai informasi yang dapat diterapkan secara langsung atau tidak terarah. Berbeda ya dengan supervised yang terarah. Kalau unsupervised itu tidak terarah. Algoritma ini diharapkan mampu menemukan struktur tersembunyi pada data yang tidak berlabel. Selanjutnya adalah semi-supervised machine learning algorithm. Algoritma ini adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan pembelajaran data berlabel tanpa label. Sistem yang menggunakan metode ini dapat meningkatkan efisiensi output yang dihasilkan. Dan yang selanjutnya adalah reinforcement machine learning algorithm. Algoritma itu adalah algoritma yang mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan proses belajar yang dilakukan. Algoritma ini akan memberikan poin atau reward saat model yang diberikan semakin baik atau mengurangi poin atau error saat model yang dihasilkan semakin buruk. Salah satu penerapan yang sering dijumpai yaitu pada mesin pencari. Selanjutnya, kita masuk ke deep learning. Deep learning adalah bagian dari kecerdasan buatan dan machine learning yang merupakan pengembangan dari neural network multiple layer.
untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan, bahasa, dan lain-lain. Deep learning berbeda dari teknik machine learning yang tradisional karena deep learning secara otomatis melakukan representasi dari data seperti gambar, video, atau teks tanpa memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan domain manusia. Jadi ini tuh lebih up to date dari machine learning, jadi lebih maju secara pembelajaran data yang dia lakukan. Nah, penerapan deep learning sendiri sudah cukup banyak kita jumpai seperti Google Photo, Face Unlock, tilang otomatis, dan sebagainya. Deep learning sendiri juga merupakan komponen utama yang menjadikan artificial intelligence semakin mirip dengan manusia. Karena deep learning itu sudah jauh dari machine learning. Deep learning itu bisa mengidentifikasi suara, objek yang bergerak, dan sebagainya. Jadi memang sudah mengarah mirip seperti manusia. Nah, dari kedua hal tersebut, apa sih pemanfaatan pada GIS dan juga PWK? Nah, Sistem Informasi Geografis atau GIS adalah kumpulan terorganisasi dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua berbentuk informasi yang bereferensi geografis. Nah, berarti GIS ini pun memiliki artificial intelligence dan juga ada kaitannya dengan machine learning dan juga deep learning. Nah, dari hal tersebut, sistem informasi spasial pastinya menggunakan machine learning dan juga deep learning, seperti saya sebut tadi. Dalam sistemnya, hal ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan wilayah dan kota dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Contohnya, mengetahui keadaan geografi hingga mengetahui pencatatan jalan, sehingga yang bisa dilakukan dengan menggunakan GIS yang berbasis machine learning dan deep learning. Jadi, pemanfaatan kedua hal tersebut untuk perencanaan wilayah dan kota itu sangat banyak, mulai dari identifikasi dari sebuah wilayah atau mungkin ketinggian wilayah dan sebagainya hingga menemukan solusi dari wilayah tersebut atau masalah tersebut. Jadi pemanfaatannya cukup luas dari yang skalanya mungkin masih general hingga eksplisit membahas suatu masalah. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan juga kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.